Teman-teman, dewasa ini media sosial seperti halnya nadi untuk kehidupan manusia. Kita bisa melihat dari setiap sudut suatu tempat, dimanapun kita berada, pasti akan bertemu satu, dua, atau bahkan lebih orang yang terlihat fokus dengan ponsel genggamnya. Nah, salah satu kegiatan yang sering mereka lakukan yaitu scrolling media sosial yang mereka punya. Media sosial merupakan cerminan nyata dari adanya globalisasi. Dibandingkan dengan tahun 90-an atau tahun 2000-an, media sosial belum se-booming sekarang ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa melejitnya sosial media atau penggunaan sosial media juga diikuti dengan perkembangan ponsel genggam yang semakin canggih dari masa ke masa. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain merupakan media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Bahkan pada Januari di tahun 2022, pengguna media sosial yang aktif di Indonesia itu mencapai 277,7 juta. Jumlah tersebut naik 12,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kita lihat dari banyaknya jumlah pengguna media sosial yang aktif itu, maka tidak mengherankan jika akhir-akhir ini itu sering ada penyuluhan secara langsung maupun melalui media sosial tentang cara bijak dan juga cara beretika dalam bermedia sosial. Di era gempuran media sosial, manusia diibaratkan mempunyai dua dunia, satu di kehidupan nyata dan satunya lagi di dunia internet. Sama halnya seperti di dunia nyata, seseorang yang memainkan media sosial juga perlu memperhatikan etika saat bermain media sosial tersebut. Kita bisa melihat fakta di lapangan bahwa ada berbagai banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna media sosial karena tidak menerapkan etika dalam menggunakan medsosnya. Nah, contoh dari pelanggaran bermedia sosial tersebut seperti adanya ujaran kebencian, bullying, spamming, penyebaran hoax, pemalsuan identitas, dan berbagai hal negatif lainnya yang sangat memprihatinkan dan juga merugikan orang lain. Belum lagi konten-konten di media sosial yang dapat mengkhawatirkan apabila diakses oleh pengguna media sosial yang masih di bawah umur. Apalagi jika pengguna media sosial tersebut juga tidak dapat mengontrol dirinya sendiri untuk memilah mana konten yang akan berdampak baik atau berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan bagi kehidupan nyatanya. Oleh karena itu, kita perlu mempunyai etika dalam bermedia sosial serta bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Adapun beberapa langkah yang dapat kita lakukan yaitu 1. Menjaga ketikan saat mengomentari sebuah postingan. Kata-kata yang diberikan itu tidak boleh ada unsur menghujat atau bahkan membuli objek yang ada di postingan tersebut. Berkomentar itu boleh, tetapi tetap harus menjaga perasaan orang yang dikomentari. Yang kedua, tidak menyebarkan berita hoax. Berita hoax sekarang ini banyak sekali yang beredar. Hal tersebut sangat meresahkan karena mengganggu pemikiran pembaca dan menimbulkan persepsi yang salah. Maka dari itu, apabila ingin menyebarkan sebuah informasi, harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Nah, yang ketiga, mencantumkan sumber apabila sedang meneruskan suatu postingan. Hak cipta itu sangat penting bagi pembuat karya. Apabila ingin meneruskan sebuah postingan, alangkah lebih baik jika kita mencantumkan sumbernya untuk menghargai karya orang lain dan menghindari tuduhan plagiasi. Yang keempat, yaitu menghindari konten negatif yang dapat merugikan diri sendiri. Karena penggunaan media sosial cenderung bebas bagi siapa saja, jadi konten-konten yang ada pun tidak terbatas, baik konten positif maupun konten negatif. Jadi sebaiknya kita sebagai pengguna media sosial itu harus selektif serta bijak dalam menikmati konten-konten yang disajikan. Yang kelima, menghindari berbagi informasi pribadi. Karena khawatirnya jika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa digunakan untuk memalsukan identitas diri, bahkan bisa sampai meneror diri kita. Dari langkah-langkah tersebut, masih banyak lagi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjadi bijak serta beretika dalam menggunakan media sosial. Nah, semoga video kali ini dapat bermanfaat dan bisa merubah persepsi teman-teman dalam menggunakan media sosial. Jadi, ayo kita bijak dalam menggunakan media sosial. Perhatikan ketikanmu saat bermedia sosial untuk melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang lain.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.